Hidup kita ini tergantung mindset kita, pikiran kita. Pesimis kah, optimis kah, berani kah, pengecut kah, dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan mindset kita. Komposisi mindset itu, kok bisa cara pandangku begini tentang hidup, kok bisa caraku mencerna fakta di sekelilingku begini, itu biasanya tergantung informasi yang ada di kepala kita. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya sampah. Jadi kalau yang kita masukkan terus ke kepala kita itu jenisnya sampah, ya nanti yang keluar apakah itu kata-kata, apakah itu perilaku, ya jenisnya sampah. Kalau yang kita masukkan emas, ya yang keluar emas. Jadi jangan dikira sepele. Teman-teman tiap hari nyekrol TikTok jam-jaman itu. Itu iseng saja kok Pak. Alah itu hiburan sebentar saja kok Pak. Kamu membacanya begitu. Tapi dia menyerbu masuk apapun informasi itu di kepalamu. Dan mungkin kamu tidak sadar. Mungkin yang masuk tadi tidak ada di level sadar tapi menyerbu ke bawah sadarmu yang nanti pada saatnya tiba-tiba mencuat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi mengistiqomahi belajar kita. Mungkin paham, mungkin tidak paham dengan materinya, yang penting istiqomah. Karena seperti yang saya sampaikan di banyak kesempatan, mengistiqomahi ilmu secara sungguh-sungguh itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu itu nanti berhubungan dengan kemuliaan hidup kita, derajat kita. Karena yang janji seperti ini Allah sendiri, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang dianugerahi ilmu itu derajat dan kemuliaannya tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau kita mencari kemuliaan hidup, jalan yang dijanjikan oleh Allah antara lain itu ya ilmu. Maka yuk kita istiqomah ya belajar kita. Meskipun mungkin di setiap sesi ini teman-teman pahamnya mungkin hanya 10%-nya. Jangan-jangan 10 juga tidak ada. Mungkin ya 5. 2 lah, 2 mungkin ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Betapapun meskipun hanya 1% itu ya kategorinya cahaya dari Allah. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Lumayan kan dapat 1 titik cahaya yang 1%. 1 bulan 4 kali ada 4 titik. Itu ya sudah ruang dirimu lumayan terang. Insya Allah ya. Baik, bismillah. Malam ini kita belajar cara menghadapi luar diri. Ada banyak sebenarnya tantangan kita yang di luar diri. Cuma
hari ini mungkin yang paling banyak menyerbu kita dari luar diri itu ya informasi. Sekarang orang banyak menyebut-nyebut bahwa hari ini itu era informasi, diiringi dengan teknologi informasi yang luar biasa. Kepala kita itu jadi ruang yang sesak dengan informasi, baik informasi yang manfaat maupun informasi yang sampah. Semuanya masuk ke kepala kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, resikonya adalah bangunan atau struktur hidup kita. Mengapa begitu? Sering ya di beberapa sesi kita jelaskan bahwa hidup kita ini tergantung mindset kita, pikiran kita. Pesimis kah, optimis kah, berani kah, pengecut kah, dan lain sebagainya. Itu hubungannya dengan mindset kita. Loh, komposisi mindset itu, kok bisa cara pandangku begini tentang hidup? Kok bisa caraku mencerna fakta di sekelilingku begini? Itu biasanya tergantung informasi yang ada di kepala kita. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya sampah. Jadi kalau yang kita masukkan terus ke kepala kita itu jenisnya sampah, ya nanti yang keluar apakah itu kata-kata, apakah itu perilaku, ya jenisnya sampah. Kalau yang kita masukkan emas, ya yang keluar emas. Jadi jangan dikira sepele. Teman-teman tiap hari nyekrol TikTok jam-jaman itu. Itu iseng saja kok Pak. Alah itu hiburan sebentar saja kok Pak. Kamu membacanya begitu. Tapi dia menyerbu masuk apapun informasi itu di kepalamu. Dan mungkin kamu tidak sadar. Mungkin yang masuk tadi tidak ada di level sadar tapi menyerbu ke bawah sadarmu yang nanti pada saatnya tiba-tiba mencuat keluar. Mungkin kamu heran, mungkin ada momen tiba-tiba kamu kerengan, gegeran sama temenmu. Tiba-tiba terus misuh. Kok bisa ya saya misuh? Mungkin dalam kondisi kepepet saking panasnya tiba-tiba misuh. Saya tidak tahu kosakata pisuan apa yang ada di kepalamu. Tapi terus keluar. Itu kan mungkin kamu heran sama dirimu sendiri. Kok saya bisa maki-maki sekarang? Dapat dari mana kosakatanya? Itu mungkin kamu tidak sadar. Yo, kamu tiap hari diberi asupan itu kepalamu. Makanya tiba-tiba keluar. Kalau zaman saya dulu kecil, itu kalau pulang ke rumah kok terus tiba-tiba ngomong kasar, apalagi meso, itu sama bapak atau ibu diinterogasi itu. Sopo sing mulangi? Sopo sing ngajari? Yang mencekokkan kata-kata kasar itu ke kepala siapa? Itu besok mesti ancamannya besok jorono neh. Tidak boleh gaul dengan itu lagi, tidak boleh dekat dengan itu lagi. Dulu mesti begitu. Jadi orang tua kita lebih peka bahwa jangan sampai kepala kita diisi dengan informasi-informasi yang merusak, yang tidak ada gunanya. Nah, sekarang mungkin tidak ada yang menginterogasi kalian. Bapak sama ibumu juga sibuk nyekrol HP sekarang. Kamu yang nyekrol HP, tidak sadar sekarang isi kepala kita apa saja kita tidak tahu. Baik, malam hari ini kita belajar itu ya, bagaimana kita mengelola informasi yang masuk, bagaimana menyaringnya, bagaimana mengelolanya ketika sudah masuk dalam diri kita, dan lain sebagainya. Diri kita tergantung mindset kita, cara pandang kita. Cara pandang itu berawal dari informasi yang masuk, yang kita anggap benar, dia akan jadi pengetahuan. Yang kalau itu ditata dengan serius akan jadi ilmu. Terus kita menyebutnya saya orang berilmu. Itu ya awalnya informasi. Yuk, bismillah kita mulai. Ya saya beri judul mengelola informasi menemukan kejernihan.
Karena hari ini banyak informasi yang jenisnya kekeruhan, menggelapkan, bukan mencahayai. Nah, ini mungkin kita salah kelola. Bismillah, kita mulai ya. Saya kenalkan ini dulu. Hari ini dikenal istilah informational intelligence. Kalau kemarin kan kita kenal IQ, kemudian EQ emosional, SQ spiritual. Sekarang mulai dikenal istilah informational intelligence. Itu kalau disingkat berarti II. Pokoknya saya itu ya, II. Informational intelligence. Ini kemampuan seseorang mengelola, menilai, dan menggunakan informasi. Jangan dikira ini sederhana. Kalau sekedar memasukkan informasi ke kepala, setiap kita mungkin bisa. Tapi mengelolanya dengan benar, menilainya dengan pas, menggunakannya dengan bijak, dengan efektif, tidak semua kita bisa. Jadi sebagaimana EQ, SQ bisa ditingkatkan, IQ juga mungkin dengan latihan tertentu bisa meningkat, II ini juga bisa. Maka apalagi hari ini, di era informasi ini kita harus mampu ini. Kalau tidak, kita akan tenggelam. Bahkan mungkin kita akan hancur karena informasi yang salah, informasi yang keliru. Cirinya informational intelligence itu, II-mu tinggi kalau yang pertama, kamu mampu mencari informasi yang tepat. Saya perlu informasi tentang ini, berarti mencarinya di situ. Itu kemampuan ini, itu menunjukkan informational intelligence-mu tinggi. Banyak di antara kita yang tidak bisa, sekedar mencari tempatnya informasi yang pas tentang ini di mana, itu kita masih gagap, masih bingung. Kadang-kadang informasi tentang agama malah nyarinya di konten itu. Di konten ini, yang isinya orangnya tidak ngerti agama misalnya. Nah ini saja kamu tidak paham. Yang punya otoritas keilmuan siapa? Misalnya online, situs web yang bertanggung jawab bidangnya sesuai yang kamu cari mana, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, mampu mencari informasi yang cocok, relevan, di mana. Kemudian yang kedua, mampu menilai kualitas dan kebenarannya. Kita bisa mendeteksi, ini tidak cocok, ini tidak sesuai. Ada yang salah prosedurnya ini. Ini kemungkinan hoax, ini berarti informational intelligence-mu tinggi. Yang ketiga, mampu menggunakan informasi. Banyak di antara kita wawasannya luas, di kepala kita penuh dengan konsep-konsep. Informasi membanjir tiap hari, tapi kita tidak mampu menggunakannya. Kalian mungkin sering kaget ya. Misalnya kalian dengar apalah konten YouTube apa, itu tiba-tiba, iya ya, sebenarnya saya tahu yang disampaikan ini, tapi di dia ternyata itu bisa jadi kesimpulan yang luar biasa. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk menyimpulkan ke sini, untuk memahamkan ke situ. Nah, ini berarti informational intelligence-nya tinggi. Sama-sama dapat berita, ada demo kemarin rusuh itu. Kalau kalian kan titik di situ, ada demo rusuh. Tapi nanti orang tertentu bisa, kalau ada demo rusuh berarti harus begini, bla 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 bla. Kemungkinan kita harus melakukan ini biar ini namanya menggunakan informasi. Informasi yang kalian dapat tadi mau kalian gunakan untuk apa? Dan kalian tahu cara menggunakannya secara tepat. Ya, kadang-kadang kita itu tahu
Tapi karena tidak tahu cara menggunakannya secara tepat, akhirnya pengetahuan itu berhenti saja di kepala kita. Tidak operatif. Dan itu mungkin banyak jumlahnya. Wong kita sejak SD sekolah itu kan dicekoi informasi macam-macam. Tapi di kita terus macet, tidak berkembang. Tidak jadi alat untuk mengambil keputusan. Yang keempat, informational intelligence itu kita mampu bersikap etis dalam menyebarkan informasi. Tahu konteks, bijaksana kapan harus ngomong, kapan harus diam. Apakah ini harus saya terima saja atau harus saya kritisi? Apakah orang memberi informasi saya ini basa-basi apa serius? Itu kamu bisa menangkap ini, ya berarti kamu cerdas. Oke ya, kalau kalian misalnya kalau di Jawa, misalnya lewat depan rumahnya orang, terus disapa orang, sendirian saja. Gitu. Kamu kan nanggapinya kan jangan, oh ini pernyataan terus dijawab. Ya kan memang sendirian, ngapain dibunyikan? Itu kalimat basa-basi. Nanti kamu disapa, kok jalan kaki saja? Ya jangan kamu belayar. Emangnya harus ngerangkak, emangnya harus lari, kan nggak begitu. Itu kalimatnya dia basa-basi, ya jawabnya juga yang sopan. Jangan, monggo mampir, ya jangan mampir beneran. Nah, itu sekedar mempersilahkan itu maksudnya yo basa-basinya ke situ. Kamu ngerti konteks etisnya. Dan yang terakhir tentu saja punya kemampuan verifikasi. Kadang-kadang kita itu merasa ada informasi yang tidak sreg. Saya ragu-ragu ini. Benar apa salah sih? Tapi pengen verifikasi tidak tahu caranya. Kemana saya harus verifikasi? Nah, orang yang informational intelligence-nya tinggi, dia tahu caranya menemukan kebenaran, memverifikasi. Baik, yo di kolom kanan itu saya beri uraian tentang contoh aplikasinya. Bisa membedakan, oh ini fakta, kalau itu opini, kalau yang ini provokasi. Nah, kalian bisa membedakan itu, kamu cerdas secara informasi. Kadang-kadang opini kamu anggap fakta. Opini itu pendapatnya orang, komentarnya orang. Kalau fakta, kenyataannya. Contohnya, ngaji filsafat malam hari ini, apa kalimatnya? Rebu malam hari ini kita ngaji filsafat, itu fakta. Tapi kalau saya bilang ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik, itu opini. Kadang-kadang kalian yang opini kamu anggap fakta. Terus kamu anggap ya memang begitu. Kenyataannya. Lu kok bilang kenyataannya malam hari ini ngaji. Itu kenyataannya. Tapi menarik atau tidak menarik, masing-masing kepala bisa beda-beda. Nah, tapi kita sering menganggap yang opini itu terus jadi fakta. Apalagi provokasi. Provokasi kalimatnya jelas sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu nganggapnya itu fakta. Nah, orang cerdas informasi itu bisa membedakan. Kalau ini dia ngomong fakta. Tapi kalau sampai di bagian ini opininya dia, komentarnya dia. Ya, baik. Ya, cirinya kalau itu opini, mungkin saja orang lain punya pendapat berbeda. Itu berarti opini. Lepas dari kamu setuju atau tidak opininya, tapi ya posisikan opini sebagai opini, fakta sebagai fakta. Ini yang kadang-kadang kita masih kabur, belum bisa membedakan antara opini dan fakta. Faktanya kalian pakai baju warna hitam misalnya. Nah, ini fakta, tapi terus kamu tidak pantas deh pakai warna hitam lagi. Ini opini. Gitu loh. Yang lain bisa punya opini berbeda. Jadi jangan disebut, wah
faktanya kamu tidak pantas. Ya, enggak, bukan faktanya kamu tidak pantas itu, opininya temanmu kamu tidak pantas. Baik, terus kalau hari ini contohnya lagi, cerdas informasi itu cara menggunakan teknologi informasi bisa. Nah, ini banyak loh yang masih gagap. Saya khawatir mungkin banyak di sini yang semesternya sudah tinggi, tapi kalau masuk perpustakaan bingung. Padahal ya sudah dilatih bolak-balik, masih gagap. Nyari katalog masih bingung, masuk perpustakaan bingung. Itu berarti kamu kurang cerdas informasi. Nanti lihat katalog, nama pengarangnya dibalik aja kamu stres nih. Ini gimana sih ya? Gitu nanti. Nah, itu kurang cerdas secara informasi. Jadi tahu caranya. Kalau sekarang ya Google, dipahami algoritmanya dan lain sebagainya. Ini contoh aplikasinya. Termasuk cerdas informasi itu tidak menyebarkan informasi secara tidak etis, di luar konteks, atau memanipulasi informasi dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi ya, bisa mengubah informasi jadi pengetahuan dan juga bisa diterapkan. Baik, ini nambah wawasan kita. Mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas panjang tentang informational intelligence ini. Bagaimana kita juga hari ini tidak sekedar harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, tapi juga harus cerdas informasi. Bahkan kalau melihat situasi hari ini, kecerdasan emosionalmu bisa rusak ketika masuk informasi yang salah. Kecerdasan spiritualmu bisa bubar kalau masuk informasi yang tidak tepat. Jangan dikira ini sepele. Kenapa? Karena ya semuanya kuncinya di pikiranmu. Sementara pikiran itu tergantung informasi yang kalian masukkan. Nah, kalau dirangkum, cirinya orang cerdas informasi itu 3. Teliti dalam memilah, kritis dalam menilai, bijak dalam menyebarkan. Kalau kalian sudah punya kompetensi ini, insya Allah kalian sudah cerdas informasi. Tidak sembrono memasukkan hal-hal yang keliru, yang tidak penting di kepala kita. Baik, kita mulai masuk ke mencari kejernihan lewat informasi. Baik, nah sekarang kita mulai bersih-bersih. Nanti ada 3 yang kita garap, akal, emosi, dan spiritual. Menghadapi informasi di era ketidakpastian. Ini kita mulai tema utamanya, yang tadi baru kita bicara masalahnya. Ya, mungkin masalahnya jauh lebih besar, tergantung nanti kesungguhan kita menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, tentu saja menghadapi informasi yang serba tidak pasti, diperlukan akal yang kritis. Jadi akalmu harus hidup. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan tiba-tiba percaya apapun yang disampaikan pada kalian. Yang pertama, kalian harus mampu memilah fakta dan opini. Tadi saya bilang ya, ada beda jelas antara ini fakta, ini opini. Bukan berarti kalau fakta pasti benar loh. Oh, kalau sudah fakta berarti tidak dikritisi, tidak. Kalau fakta diverifikasi. Kalau opini bisa dikritisi, diperdebatkan. Tadi saya bilang misalnya, oh malam Kamis minggu ini ngaji filsafat tetap jalan. Ini kan fakta.
Ya kalau orang cerita fakta bukan berarti terus dia pasti benar. Tugasnya kita apa? Memverifikasi benar enggak sih? Terus kita cek foto-fotonya, kita tanya ke masjid, kita lihat medsosnya masjid dan lain sebagainya. Ini namanya memverifikasi. Kalau ada orang cerita padamu yang jenisnya fakta, verifikasilah. Kalau jenisnya opini, kalian ujilah. Ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik. Terus diuji. Apa alasannya kamu menyebut tidak menarik? Oh, karena bla 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 bla. Oh iya sih, kalau kayak gitu saya setuju. Atau kalau kamu tidak setuju, saya tidak setuju menurut saya. Itu opini. Jadi opini itu kalian boleh setuju, boleh tidak setuju setelah mengujinya. Fakta juga boleh menerima atau tidak menerima setelah memverifikasinya. Memverifikasi itu membuktikan benar tidak faktanya begitu. Kemudian skeptisisme metodis. Skeptisisme metodis itu mempertanyakan, skeptis dulu deh. Skeptis itu tidak percaya dulu, meragukan dulu. Kalau ada orang bilang begini, datanya mana? Alasannya apa? Sumbernya dari mana? Ini namanya skeptis duluan. Bukan berarti kita tidak percaya, tapi sebelum percaya harus memastikan dulu. Tidak mentang-mentang cocok dengan pandangan kita iakan saja. Atau berbeda dengan pandangan kita, tiba-tiba kita tolak saja. Tidak, kita skeptis dulu. Coba dipertanyakan dulu. Kemudian yang ketiga, akal juga hati-hati terhadap bias. Jadi bias itu macam-macam ya, dulu kita pernah membahas banyak. Misalnya ada confirmation bias. Confirmation bias itu hanya milih data yang mendukung keyakinan kita. Misalnya data brutalnya mahasiswa, terus hanya ngambil data yang mahasiswa pas brutal saja. Pas mereka yang dikasih gas air mata, dipukuli, kita sembunyikan data itu. Itu namanya confirmation bias. Nyari informasi yang cocok saja. Ini sering terjadi. Akal harus kritis. Kemudian tugasnya akal lagi mengenali hoax, mengenali clickbait, framing, dan yang tadi dijelaskan ya. Itu tugasnya akal untuk kritis. Kalau kalian kuat di sini, nanti kalian termasuk yang jenis cerdas informasi. Kunci pertama ada di sini, kritisnya akal kita. Tidak mudah percaya, tidak mudah dipengaruhi, siap melakukan verifikasi, pengujian, mempertanyakan, dan lain sebagainya. Akal yang kritis. Yang kedua, kalau tadi akal, kalau ini emosi. Emosi yang terkendali. Kadang-kadang informasi yang masuk ke kita itu mancing emosi. Apakah itu kita jadi marah? Apakah kita jadi sedih? Apakah kita jadi euforia? Apakah kita jadi lupa diri dan lain sebagainya? Jadi selain akal yang kritis, mari emosi tetap terkendali. Ada dulu kita pernah membahas emotional quotient, kecerdasan emosional. Jadi kalau kita ada berita, ada informasi, terus kita marah, atau kita seneng, atau kita gembira, atau kita kecewa. Coba kita tanyakan diri kita, saya marah itu karena faktanya, atau karena opininya, atau karena provokasinya. Atau karena memang karena pikiran itu beda saja dengan kemauan saya, atau apa. Ini namanya menyadari emosi. Jadi kadang-kadang kita, emosi kita saja tidak kita akui. Marah sebenarnya, tapi tidak ngaku. Kata siapa saya marah, tapi nadanya tinggi. Ya, itu sudah jelas kelihatan marah sudah ya. Jadi, ayo kita sadari emosi kita, terus kita manajemen emosi. Coba
mundur sebentar deh, latihan menahan diri dulu. Kalau sedang sangat emosional, apakah sangat sedih, sangat gembira, sangat kecewa, sangat marah, off dulu, mundur dulu. Karena biasanya ketika emosi tidak terkendali, keputusan-keputusan kita biasanya nanti kita sesali. Ayo kita tata diri kita, mundur sih. Kemudian yang ketiga, empati. Hidupkan empati. Ada informasi yang membuat kita marah, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Coba kita cek ini dari siapa dan kita mengempatinya. Oh ya, saya sadar sih dia ngomong begitu karena dia di grup sana dalam situasi ini sedang dikecewakan sekali oleh kelompok yang dia kritik, maka dia jadi begitu. Ini namanya mengempati. Jadi mengempati itu memposisikan diri di posisinya orang lain yang sedang kita pahami. Ini namanya empati. Kemudian tenangkan diri. Jadi kalau seperti tadi, kalau sedang meledak-ledak dalam bentuk apapun, ayo tenang. Kalau agama ya berbanyak zikir. Rasulullah ngasih petunjuk, kalau kita sedang marah kok berdiri, duduk saja. Kalau sedang duduk masih belum hilang marahnya, berbaring saja dan seterusnya. Jadi kendalikan emosi. Kemudian jadi emosi ya, setelah pikiran kritis, emosi terkendali. Yang ketiga, menghadapi ketidakpastian, jangan meninggalkan nilai-nilai apapun yang terjadi. Jadi itu komitmen etis namanya. Apapun yang terjadi saya tidak akan bohong. Komitmen etis namanya. Apapun yang terjadi saya tidak akan nabrak norma-norma agama yang saya yakini. Ini namanya komitmen spiritual. Jadi kalian harus tidak kehilangan nilai-nilai. Nah, yang berhubungan dengan informasi apa? Yang pertama, kejujuran. Meskipun menguntungkan kelompok saya, tapi saya tahu ini bohong dan tidak akan saya sebarkan. Saya tidak akan ikut-ikut. Nah, ini orang yang punya integritas namanya. Tidak mentang-mentang cocok dengan aspirasi kita, terus kita iyakan saja. Tidak, kita tetap harus jujur. Yang kedua, klarifikasi, tabayun kalau bahasa Islam ya. Jangan menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Sebelum melakukan klarifikasi, verifikasi. Yang ketiga, coba tanyakan, apakah dengan saya ikut komen, dengan saya ikut menyebarkan informasi ini, nambah kebaikan apa justru nambah kerusakan? Nambah kawan apa nambah musuh? Nah, ini boleh dipertanyakan. Kalau jawabannya negatif, enggak, ini saya ngomong juga enggak terlalu penting siapa saya, tapi kalau saya nekat ngomong, saya akan musuhan dengan teman saya yang ini, saya yang itu. Sudah mulai diatur strateginya. Biar kita tidak kehilangan integritas diri kita. Kemudian mari kita sadari, istilahnya spiritualitas kebenaran, bahwa hakikatnya menegakkan nilai-nilai tadi merupakan pertanggungjawaban kita sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah. Kita ini hidup bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap Tuhan. Maka kita tidak sembarangan. Alah Pak, cuma bohong sedikit ini, dianggap guyon juga tidak apa-apa. Tidak. Ini hubungannya dengan integritas diri kita, tanggung jawab kita. Kemudian teguh, kokoh, kuat, tidak mudah terpengaruh. Meskipun ada yang viral, meskipun ada yang populer, tapi tetap kita tegak di prinsip kita.
nilai-nilai yang kita yakini. Jadi berarti 3 tadi ya teman-teman. Informasi di era ketidakpastian. Yang pertama akal yang kritis. Yang kedua emosi yang terkendali. Yang ketiga komitmen etik dan spiritual. Moral dan agama. Nilai-nilainya tetap kita tegakkan. Baik, ini nanti direnungi lagi ya. Saya ingin nambah sedikit. Ini salah satu tips ketika ingin mencari informasi. Ini dalam rangka kecerdasan informasional tadi ya. Kalau kita mencari informasi, pastikan bisa menjawab 4 hal ini, melakukan 4 hal ini. Yang pertama, where to go. Kita cari ke sumber mana yang terpercaya, yang relevan. Kalau tidak, nanti kita akan mencari di sumber yang ngarang saja, ngawur saja. Yang kedua, what to ask. Apa yang kita tanyakan, apa yang kita minta. Loh, ChatGPT ada sih, tapi kita menanyanya saja tidak bisa. Ya kita tidak akan bisa memanfaatkannya dengan tepat. Yang ketiga, compare sources. Akan lebih kuat kalau kita membanding. Oh, kalau di situs ini mungkin alirannya itu sehingga jawabannya begini. Tapi kalau di situs itu alirannya berbeda, jawabannya begitu. Ini kita lebih luas. Biar kita bisa, oh mungkin yang lebih pas yang ini setelah kita membanding. Dan pada akhirnya turn into knowledge. Setelah kita membanding kemana-mana, terus kita putuskan berarti yang benar ini. Nah, ini sudah jadi knowledge sudah. Kita olah, kita pahami, terus kita gunakan. Inilah caranya kalau kita ingin mencari informasi. Baik, ambil nafas sebentar, masih ada 30 menit. Masih panjang ini. Ya, setengah jam terakhir saya ingin masuk ke sini. Karena temanya ngaji ya. Jadi kita masuk ke perspektif Islam. Tentang yang saya jelaskan semua di depan tadi. Kalau menurut Islam bagaimana? Coba perhatikan yang saya tulis itu. Itu prinsip-prinsip informasi dalam Islam. Yang pertama, informasi itu harus hak, jangan batil. Hak berarti harus benar. Lawannya batil, sesat. Tadi ada yang manipulasi informasi, itu berarti informasi-informasi yang sesat. Tidak boleh. Oke ya. Ini dari sisi isinya. Yang kedua, dari sisi orangnya. Informasi itu harus sidq. Tidak boleh bohong, kizib. Nah, jujur dan bohong ini kan orangnya. Kalau hak dan batil itu faktanya. Maka kalau teman-teman belajar ilmu hadis misalnya, yang meriwayatkan hadis juga dibahas detail. Ini orangnya suka bohong apa enggak? Orang ini bisa dipercaya apa enggak? Kalian nanti juga begitu. Kalau mencari informasi, pastikan tahu sumbernya dari mana, dari siapa. Terus ujilah sumber tadi. Ini orang ini bisa dipercaya enggak sih? Ada enggak track record yang menunjukkan dia bohong? Atau dia selama ini jujur terus? Ini yang disebut siddiq, lawannya kizib. Kalau sudah sering bohong, sudahlah enggak usah dipercaya lagi. Karena kemungkinan ya dia bohong di berita-berita yang lain, informasi yang lain.
Yang ketiga, kalau ini berhubungan dengan bunyi pernyataannya, konsepnya. Ada sahih, itu tepat. Ini sebenarnya kadang diterjemahkan benar. Tapi sahih itu benarnya pernyataan. Lawannya ghalat atau khotok, keliru. Ya. Jadi ada sahih, ada khotok. Pernyataannya benar, yang kamu katakan benar, sahih. Soha makulta, kata-katamu benar. Tapi bisa juga salah, kalau salah khotok. Oke, terus. Dalam Islam lagi, informasi itu efeknya ya, kalau sudah benar, jujur, dan tepat, biasanya adil. Tidak boleh penyebaran informasi itu zalim. Manipulasi-manipulasi tadi itu biasanya zalim. Framing yang tidak tepat, hati-hati bisa saja kita menzalimi orang. Manipulasi yang negatif pada orang jatuhnya bisa fitnah. Maka informasi pun harus adil. Tidak boleh zalim. Nah, teman-teman kan sering dengar adil sejak dalam pikiran. Berarti informasi itu kan lebih dari sekedar pikiran. Buahnya pikiran itu sifatnya informatif, harus juga adil. Kemudian pastikan informasi itu maslahat. Maslahat berarti manfaat. Jangan sampai banjir informasi tapi tidak ada gunanya semua. Tiwas capek. Maka di antara filter banyak informasi tadi, ayo teman-teman ya kita cek, saya tahu ini itu gunanya apa. Coba latihan begitu ya. Tiba-tiba ada judul berita, artis ini sebentar lagi cerai dengan istrinya. Terus kamu tanya, saya misalnya mendetailkan informasi ini itu gunanya apa buatku? Kalau tidak ada gunanya, nyari yang lain lah yang lebih manfaat. Biar waktumu tidak terbuang banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Itu lanjutan ke yang terakhir itu. Al-aula, keutamaan. Pilih yang utama-utama. Biar tidak lahwun. Lahwun itu sia-sia saja. Jadi maslahat lawannya mudorot, keutamaan lawannya kesia-siaan. Pastikan informasi itu maslahat tidak mudorot untuk hal-hal yang penting saja, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, ini sebenarnya tiap pokok penjelasannya panjang, tapi kalian sudah menangkap ya, saya jelaskan sederhana begini. Jadi dalam Islam informasi itu harus hak, harus siddiq, harus benar, harus jujur, harus sahih, tepat, presisi, harus adil, harus maslahat, dan harus aula, utama. Jangan ada informasi yang sesat, batil, atau bohong, kedzib, atau keliru, ghalat, atau zalim, zulm, atau mudorot, mafsadat, atau sia-sia, lahwun. Ini kalau dikembangkan bisa jadi filsafat informasi dalam Islam.